Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Wacana memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelinding makin besar bak bola salju. Skenario yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ini muncul dari pertemuan keduanya saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kegiatan panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Duet Ganjar Prabowo ataupun Prabowo Ganjar bisa jadi skenario yang mengubah peta permainan pada Pilpres 2024 mendatang. Malam ini kita akan langsung membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Ramai sekali hari ini yang hadir di Political Show. Dari yang paling kanan saya perkenalkan Direktur Eksekutif Indo Strategik Mas Khairul Umam. Selamat malam Mas Umam. Selamat Mas. Ini ada yang kembali ke dunia persilatan. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Mas Romahur Muzi. Selamat malam Gus Romi. Selamat malam. Terima kasih Mbak Rifana. Oke, ada juga Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Selamat malam Gus Jazil. Malam Rifana. Ketua DPP PDI Perjuangan Mas Jarod Saiful Hidayat. Selamat malam Mas Jarod. Malam Rifana, sehat selalu ya. Sehat, sehat. Dan juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra udah naik jabatannya langsung dari juru bicara ke anggota Dewan Pembina Andre Rosiade. Selamat malam Bang Andre. Malam Nana. Dan bergabung melalui sambungan virtual seperti biasa sebagai bentuk dan juga wujud partisipasi publik menjelang pemilu 2024. Political Show selalu mengundang teman-teman mahasiswa sebagai representasi dari pemilih muda pada Pilpres 2024 yang jumlahnya 60%. Malam ini ada mahasiswa dari Universitas Parahyangan. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Teman-teman Unpar, nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan, mengkritik, menanggapi, mengeluarkan unek-unek. Karena sekali lagi suara kalian matters pada pemilu 2024 jumlahnya 60%. Oke? Selamat menikmati dialognya. Saya mau langsung ke PDI Perjuangan. Partai yang punya golden ticket tapi belum memutuskan siapa capresnya. Mas Jarod, pertemuan antara Pak Jokowi, Presiden Jokowi, kemudian dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ganjar di acara panen raya Kebumen, Jawa Tengah itu disinyalir sebagai kodenya Pak Jokowi untuk Ganjar Pranowo. Pertanyaan saya bukan itu. Kabarnya sudah ada keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri memutuskan Ganjar Pranowo sebagai capresnya PDIP. Itu betul nggak? Rifana, pertemuan di Kebumen itu memang peristiwa politik. Oke. Ya. Itu peristiwa politik, tapi dalam konteks itu politik pertanian. Bagaimana Pak Jokowi memberikan contoh, memberikan arah bagaimana kita membangun, mewujudkan kedaulatan pangan. Makanya konteksnya adalah ketika ketemu di Kebumen itu Pak Ganjar itu pakai pakaian dinas sebagai gubernur yang wajib mendampingi presiden. Kemudian Pak Prabowo hadir sebagai Menteri Pertahanan yang juga punya tugas untuk membantu Pak Jokowi mewujudkan kedaulatan pangan. Menteri Pertanian juga hadir. Konteksnya itu kalau saya melihatnya itu adalah politik pangan kita seperti apa. Sambil memberikan warning sinyal sebetulnya. Hati-hati loh, ini lagi panen raya. Kalau panen raya biasanya harga gabah petani turun. Satu ya. Yang kedua, ini Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa inilah politik sistem ketatanegaraan kita. Di mana gubernur itu adalah provinsi itu kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Nah, beliau ingin menunjukkan bahwa sinergi harus antara pemerintah pusat dan presiden, kemudian Pak Ganjar sebagai gubernur, dan Pak Prabowo sebagai pembantunya presiden. Kan gitu loh ya. Jadi jangan kemudian dipelintir kemana-mana, satu. Yang kedua adalah yang berhak memasang-masangkan itu siapa toh? Kan gitu loh. Apakah lembaga survei, apakah konsultan, yang berhak menentukan, mengusulkan pasangan calon itu siapa toh? Partai politik? Partai politik. Berarti Presiden Jokowi tidak berhak ya? Tidak berhak. Pak Presiden itu berkali-kali menyampaikan ketika ditanya, loh itu yang mengusulkan nanti kan ketua umum partai politik. Jadi dalam konteks seperti itu ya. Sedangkan di masing-masing partai itu juga punya sistem sendiri-sendiri, mekanisme sendiri-sendiri. Kami punya anggaran dasar anggaran rumah tangga, di mana Ketua Umum Ibu Mega itu mempunyai hak prerogatif ya untuk bisa menentukan siapa calon presiden dari PDI Perjuangan. Kabarnya sudah putus nih Mas Jarod, hak prerogatif sudah dikeluarkan untuk Ganjar Pranowo. Sudah dikeluarkan cluenya. Pada saat ulang tahun partai disampaikan bahwa calon presiden dari PDI Perjuangan dari kader internal partai.
Oke, satu kan gitu kan ya. Kemudian kapan diumumkan nanti tunggu momentumnya karena itu sudah ada di kantongnya Ibu Mega. Jadi yang sabar saja. Toh sekarang juga masih belum jelas ini. Ya, belum jelas. Jadi kemarin sinyalnya Pak Jokowi buat PDI Perjuangan itu sebetulnya Presiden tidak punya hak ya untuk memberikan sinyal-sinyal seperti itu untuk memasangkan tokoh-tokoh yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 termasuk Pak Prabowo dan Ganjar. Kingmaker atau queenmakernya itu adalah ketua umum partai, bukan presiden. Ya, presiden sebagai sosok negarawan selalu disebut, ya di absen yang hadir. Saya hadir di tempatnya Mas Romi misalnya ya, acara P3 ya, di absen. Siapa-siapa saja yang kelihatannya mau maju ini, ya toh yang hadir pada saat itu disebut semua. Itulah kebesaran hati dari Pak Jokowi sebagai negarawan. Meskipun Pak Jokowi adalah kader internal PDI Perjuangan. Tapi PDIP risih nggak sih dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi bersikap seolah-olah menjadi kingmaker? Padahal kan itu haknya partai politik, haknya ketua umum partai politik untuk menjadi kingmaker. Pak Jokowi bukan ketua umum partai, tidak punya hak prerogatif itu. PDIP nggak risih ya? Pak Jokowi itu sadar posisi. Selalu ketika ditanya, loh itu kan harusnya partai politik. Tapi Pak Jokowi juga punya keinginan dong. Sebagai presiden, ya kan punya keinginan dong. Apa keinginannya? Supaya apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi bisa dilanjutkan, ya, diteruskan siapapun penggantinya. Itu aja sebetulnya, pasti dong. Nggak mungkin Pak Jokowi kemudian bilang, sudahlah saya lepaskan saja, biarkan nanti apa yang sudah saya letakkan dirubah semuanya, ya dibongkar semuanya. No. Kalau sudah seperti ini pembangunan kita ini akan terpotong-potong seperti pucuk-pucuk, mundur nggak maju-maju. Jadi dalam konteks seperti itu. Jadi dalam konteks Pak Jokowi mencari penerusnya, makanya ingin bersikap menjadi kingmaker begitu ya, supaya apa yang sudah dilakukan selama ini tidak diganti. Yang nyebut Pak Jokowi sebagai kingmaker kan Rifana. Ya kan? Saya yakin Pak Jokowi juga tidak memposisikan sebagai kingmaker. Bicara tadi Mas Jarod mengatakan bahwa ini hak prerogatifnya Bu Mega, kemudian tinggal tunggu momentumnya. Informasi yang kita dapat bahwa akan ada percepatan deklarasi terhadap Ganjar Pranowo pada bulan April, itu betul nggak? Dari mana lagi itu? Itu makanya kita konfirmasi ke Mas Jarod. Dari mana lagi itu? Ya toh? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti bulan April belum ya? Belum ada pengumuman di bulan April ya? Bisa bulan Maret, April, Mei bisa juga, Juni bisa juga, bulan Bung Karno. Berarti bisa April? Bisa April, bisa Mei, bisa Juni, ya bisa saja kan. Tapi waktu terbaik menurut PDIP kapan? Karena ini kan politik buat momentum. Momentumnya, ya, segantung momentumnya. Sekarang saya tanya pada Rifana, itu kan deklarasi calon presiden dari berbagai macam partai kan sudah terus ya. Ya, momentumnya wah kan gitu ya. Tapi saya tanya, apakah ada pengaruh dengan elektabilitas partainya? Nanti kita tanya ke partai-partai yang sudah mendeklarasikan gitu loh. Dan ini sangat umumnya. dinamis, sangat dinamis. Masih belum pasti. Bahkan 3 jam sebelum pendaftaran bisa berubah loh. Iya toh? Iya. Jadi ini tetap dinamis, cair gitu loh ya. Saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, ini acara panen raya. Tadi disebutkan bahwa Pak Ganjar sebagai kepanjangan tangannya pemerintah pusat. Beliau adalah gubernur Jawa Tengah. Tapi saya masih belum bisa melihat korelasi ketika Pak Prabowo Subianto yang Menteri Pertahanan datang ke acara panen raya. Kok ya bisa bersamaan dengan Presiden, dengan Pak Ganjar. Ini menurut Gerindra sinyal ya bahwa Presiden memang ingin mendorong Pak Prabowo maju berduet dengan Ganjar. Masa Gerindra nggak melihat itu sebagai sebuah sinyal? Nana, tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan berulang-ulang kali beberapa hari ini ya. Bahwasanya pertama Pak Prabowo itu hadir sebagai menteri yang diajak oleh Presiden melakukan kunjungan kerja. Tentu beliau diajak oleh pimpinannya Presiden Republik Indonesia, beliau sebagai menteri, beliau datang hadir. Dan kita tahu kunjungan kerja itu kebetulan di Jawa Tengah. Dan memang secara protokoler kalau presiden datang gubernur itu wajib mendampingi. Ya otomatis ada Pak Jokowi yang jadi presiden, Pak Prabowo menterinya, lalu ada Mas Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah hadir di acara itu. Itu acaranya. Tapi kalau memang ini nama juga kalau nggak masa Gerindra nggak happy ada sinyal endorsement dari Presiden Jokowi ke Pak Prabowo? Itu satu ya, yang kita senang itu satu bahwa suasana guyup, ya suasana guyup, bahwa suasananya cair. Ini modal besar ke depan untuk kontestasi
Pilpres 2024 ya. Bagaimana persatuan bisa terjaga, suasana pemilu bisa riang gembira, jauh dari hoax dan juga fitnah. Itu yang paling penting, Nana. Kalau soal Gerindra itu udah jelas. Nih, soulmate kita nih depan. Bang Gus Jazil. Ini kami tanggal 12 Agustus 2022 sudah melaksanakan Rapimnas. Keputusannya jelas. Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ya. Yang kedua, kami seluruh kader Gerindra sami'na wa ata'na kepada Pak Prabowo untuk menentukan siapa pasangannya, siapa koalisinya. Nah, tanggal 13 Agustus 2022 Partai Gerindra mentandatangani piagam kerjasama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan PKB. Nah, di pasal 4-nya itu bunyinya calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ditentukan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Bahkan Nana mungkin kurang masuk, harusnya foto Pak Prabowo dan Gus Muhaimin yang kemarin di Surabaya. Itu nggak ada di lembaga-lembaga survei masalahnya. Enggak, maksudnya berita. Bahwa kita hanya menampilkan apa yang sudah dipotret oleh lembaga survei. Bukan, ini bukan survei, Nana. Maksudnya bahwa bukan hanya Pak Prabowo ketemu Mas Ganjar dan Pak Jokowi di Kebumen kemarin. Bahwa hari Minggu yang lalu Gus Jazil. Karena nggak ada presiden dalam pertemuan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Kalau misalnya ada mungkin jadi berita juga. Persoalannya presiden hadir di tengah-tengah antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Masa Gerindra nggak melihat itu sebagai sebuah sinyal endorsement dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo untuk duet dengan Ganjar? Kalau Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ya wajar. Kenapa wajar saya bilang? Karena Pak Prabowo adalah menteri terbaik yang ada di kabinet Pak Jokowi. Ya wajar gitu loh. Seluruh lembaga survei apapun selalu menyatakan bahwa Pak Prabowo adalah menteri berkinerja terbaik ya. Menteri yang paling populer, menteri yang paling hebat lah di kabinet Pak Jokowi. Wajar seorang presiden ingin menterinya melanjutkan kepemimpinan beliau, itu wajar, normal. Kemudian pasangannya dicarikan, dijodohkan dalam acara kemarin, masa Gerindra nggak melihat itu sebagai ajang perjodohan? Kalau perjodohan tuh nggak di tengah sawah, Nana. Itu kan simbol-simbol semiotik. Saya mau tanya ke Mas Umam. Mas Umam ini dibantah terus, padahal mungkin hatinya teman-teman Gerindra dan juga Bang Andre happy sekali begitu ya. Tafsirannya apa nih? Pertemuan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Ganjar di acara panen raya sebegitu mesra sampai selfie. Masa itu nggak ada pesan semiotiknya yang bisa terbaca dari situ? Memang tafsirannya seperti apa sih, Mas Umam? Kalau yang terjadi di Kebumen, tafsirnya sangat beragam. Tetapi yang di depan mata ini, kita bisa melihat bagaimana sebegitu disiplinnya para politisi kita, supaya kemudian tidak tercipta offset-offset itu. Tapi betul, apa yang terjadi sebenarnya itu mengindikasikan bahwa Pak Jokowi sedang memainkan panggung politik. Dan itu menunjukkan bukan hanya political endorsement, tetapi juga preferensi politik beliau. Tentu dengan asumsi bahwa mengumpulkan, kan tadi ada sejumlah pejabat negara, termasuk misalnya Pak Menteri Pertanian. Pertanyaannya kemudian di dalam frame itu, kenapa? Di mana Pak Menteri Pertanian? Seolah-olah kemudian geser di space yang lain. Juga, Mas Pramono Anung, ada seskap juga, tetapi frame digeser pada itu. Nah, artinya apa? Dalam konteks ini bisa dianggap sebagai sebuah cipta kondisi. Bagaimana kemudian memunculkan narasi tentang tadi duet preferensi antara Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Meskipun di saat yang sama tadi disampaikan oleh Bang Andre, mencoba untuk sangat berhati-hati. Karena bagaimanapun juga harus perlu dan penting untuk menjaga perasaan dari teman-teman PKB, jangan sampai kena prank, jangan sampai kemudian terlukai. Karena bagaimanapun juga itu adalah bagian dari baseline yang selama ini dibangun dalam konteks koalisi. Jadi sama maknai sesederhana itu. Dan kalau misal dikatakan bahwa Pak Jokowi bermain sebagai kingmaker, to some extent saya bilang iya. Memang betul di mata teman-teman PDIP, Pak Jaron tadi menjelaskan, memang positioning dari Pak Jokowi di hadapan Bu Mega, tentu Pak Jokowi tidak mungkin melampaui otoritas Bu Mega. Bisa kualat itu. Tetapi kalau misal kita cek di koalisi KIB misalnya, partainya Mas Romi kemarin mengatakan kita akan sami'na wa ata'na juga kepada Pak Jokowi. Pak Zulkifli Hasan, clear. Kita akan kepada Panglima tertinggi. Nah, bahkan Golkar mengatakan, Pak Erlangga mengatakan bahwa setiap capres pencawapresan yang dilakukan oleh Golkar akan dikonsultasikan secara langsung dengan Presiden. Artinya apa? Ini real politik bahwa Pak Jokowi memainkan pion-pion kekuatan politik itu. Apakah kemudian endingnya untuk memberikan endorsement kepada Bu Mega,
atau sifatnya kemudian kalau dalam bahasa yang lebih vulgar, seolah-olah kemudian memfait accompli Bu Mega, Bu, ini ada capres-cawapres yang siap, mohon direstui. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, memfait accompli Bu Mega, ini loh ada pasangan yang sudah siap, ini semua jago-jago saya. Silakan Ibu Mega milih, kalau misalnya nggak bisa milih, disatukan saja. Gimana Mas Jarod? Jadi Ibu Mega ini ketika memutuskan, itu kan tidak bisa gerusa-gerusu. Iya. Ini kita bukan main-main, kita itu akan mengajukan calon pemimpin. Calon pemimpin yang akan memimpin bangsa yang besar ini loh. Sekaligus yang bisa menjamin keberlanjutan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Tentu saja Ibu Mega itu akan menerima banyak sekali masukan. Ya, dari berbagai macam sisi. Dan di dalam memutuskan selalu Ibu Mega itu ada satu ruang untuk berkontemplasi, keheningan dan memohon petunjuk dari Allah SWT. Karena ini sangat menentukan, ya. Ini yang kami harus dihargai dan memang ini yang terjadi. Jadi nggak bisa gerusa-gerusu, ya. Tidak bisa gerusa-gerusu sekedar masang-masangkan seperti lembaga survei, ya. Tapi itu sebagai pengetahuan, itu pasti akan mendapatkan perhatian. Jadi ya Bu Mega memperhatikan dong apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, karena ini semua media membahas dan hubungan beliau dengan Pak Prabowo juga sangat baik. Tidak ada resistensi juga dengan Mas Ganjar. Jadi dua tokoh ini sebetulnya di matanya Bu Mega ya bisa diterima saja kan? Selama ini hubungan kita dengan Partai Gerindra bagus. Ya, hati-hati banget loh Mas Jarod. Bukan hati-hati, ini kenyataannya seperti ini, real politiknya di Mas Umum ya. Dengan P3 bagus juga, karena tetangga kita ini, sehingga sering main ya. Bahkan sholat Jumat pun itu masih ke tempat PDI. Selalu sholat Jumat itu selalu di tempatnya PDI ya. Kemudian dengan PKB juga bagus ya. Jadi hubungan bagus. Tapi dialog ini, kerjasama ini tetap harus dibangun. Karena ketika memimpin bangsa kita ini tidak bisa sendiri-sendiri. Perlu ada dialog, perlu ada satu perenungan yang sama, perlu ada visi sebetulnya yang sama. Indonesia itu mau dibawa kemana? Jadi PDIP berharap bisa berdialog dan berkoalisi dengan partai lain meskipun punya golden ticket ya? Kami tidak mengatakan koalisi ya, karena koalisi itu bekerja sama lah, bekerja sama, ya. Jadi nggak mungkin sendiri kan? Iyalah, pada Pilpres 2024. Saya mau ke Mas Romi. Mas Romi ini karena tetanggaan, kantornya sebelahan antara PDI Perjuangan, DPP di Diponegoro sama P3. Dan tadi sudah disebut juga oleh Mas Umam bahwa preferensi politiknya Pak Jokowi sudah terlihat. Nah, P3 tertarik nggak antara Prabowo dengan Ganjar? Karena ini dua-duanya jagonya Pak Jokowi. Jadi daripada KIB yang nggak pasti itu, ini dua-duanya barangnya Pak Jokowi udah di depan mata semua. Sebenarnya begini ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan Presiden, kalaupun tadi Mas Jarod mengatakan bukan kingmaker, karena formally kingmaker itu adalah ketua umum partai politik ya, atau queenmaker ya kalau dalam hal ini Bu Mega. Tapi Pak Jokowi adalah super opinion leader. Jadi saya sebut super opinion leader. Karena apapun langkah seorang presiden dengan liputan yang luar biasa akan memberikan opinion leader kepada orang-orang yang hari ini masih memberikan acceptance rate kepada Pak Jokowi di atas 70%. Sehingga apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi oleh para fansnya, para pecintanya ini. 16% loh. Nah, itu akan dianggap sebagai sebuah kenyataan politik yang mungkin akan terjadi. Kalau kemudian ada pemasangan, sekali lagi itu kembali lagi pertama kepada Ibu Mega yang memiliki PDI Perjuangan dalam konteks pencalonan karena itu ADART sudah memutuskan demikian, dan kepada Pak Prabowo. Nah, kita lihat apakah akan ada kejutan-kejutan atau tidak. Tapi bagi P3 hari ini yang paling prinsip adalah karena kami ini bukan partai yang juga begitu besar untuk bisa mencalonkan sendiri dan hanya PDIP yang cukup untuk memiliki golden ticket maju sendiri, tentu kita harus berkoalisi, itu sudah pasti. Yang kedua, kerangka kebutuhan kepemimpinan nasional ke depan itu apa? Bagi kita ada 3. Pertama, kita berbicara kontinuasi, apa yang sudah bagus di zaman Pak Jokowi dilanjutkan. Yang kedua, komplementasi. Dan yang ketiga, rekonsiliasi. Ke depan kita harus berbicara mengakhiri pertarungan antara cebong versus kampret ini ya. Karena itu sesuatu yang tidak produktif. Jadi memasangkan mereka berdua ini bisa memenuhi kriteria Anda tadi. Rekonsiliasi itu ada 2. Satu rekonsiliasi institusional, yang kedua rekonsiliasi personal. Rekonsiliasi institusional artinya semua partai-partai yang kemarin berada di cebong dan berada di kampret itu seharusnya ke depan itu menjadi satu. Setidaknya ada perwakilannya lah di situ. Kemudian yang kedua institusional. Figur-figur yang merupakan
inisiasi paripurna yang kemudian menjadi calon presiden pada waktu itu atau calon wakil presidennya, itu sebaiknya kemudian juga menjadi satu lagi sehingga semua narasi pertikaian antara cebong dan kampret ini selesai karena lebih banyak persoalan kita ke depan sana. Jadi menggabungkan dua orang ini, Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, itu menurut P3 sangat menguntungkan ya, mengakhiri semua tadi ya, untuk memenuhi bangsa syarat ini tadi. mungkin itu akan menjadi alternatif untuk kebaikan. Tetapi sekali lagi bahwa apakah itu akan terjadi atau tidak, karena kalau kita berbicara sejarah kepemimpinan nasional sejak zaman Bung Karno, Bung Hatta dulu, itu pilar nasionalisme dan religiusitas itu juga tidak pernah absen. Bahkan sampai yang terakhir Pak Jokowi pun mengambil Kiai Ma'ruf Amin atas dasar itu ya. Sehingga memang dua tokoh bangsa kita ya dengan kelebihan yang masing-masing dimilikinya, itu kita perlu tinjau aspek religiusitasnya yang ada di kedua tokoh ini seperti apa. Ini yang masih kita eksersis. Lebih menguntungkan mana, Prabowo atau Ganjar untuk P3? Atau dua-duanya sangat menguntungkan buat P3? Masuk nggak ke dalam konstituennya P3? Sampai hari ini nama Pak Ganjar, Pak Prabowo, termasuk Pak Anies juga, itu merupakan nama-nama yang 3 teratas lah di konstituen kita berdasarkan survei yang kita lakukan kepada ketua sekretaris bendahara kita yang setiap saat kita lakukan karena cukup singkat kita lakukan itu dengan alat-alat survei Monkey yang. Berarti P3 mempertimbangkan lah dua nama itu karena sudah ada di survei ya. Kalau P3 mempertimbangkan, PKB kayaknya deg-degan gitu loh. Sampai langsung Pak Prabowo mengejar. Jangan nuduh PKB deg-degan, dari mana deg-degannya? Kan Anda udah mengatakan bahwa pertemuan ini merusak konstelasi. Yang Jadi mana? Pertemuan Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan Pak Ganjar. Saya nggak pernah menyatakan itu. Duet Prabowo Di mana Ganjar. saya menyatakan itu? Ada sudah sebutkan. Ini saya sebutin ya. Ada di salah satu berita online. Ya, pernyataan itu Anda. supaya nggak klaim. Oke, jadi gimana tanggapannya? Yang mana yang harus Duet saya tanggapi? soal Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo buat PKB? Nggak ada di dalam kita ya? ini sedang membangun koalisi dengan Pak Prabowo. Dan kita harus konsisten pada piagam kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi kalau soal sinyal, soal kode yang disampaikan oleh Pak Jokowi, itu hal yang biasa dan publik melihat semuanya. Sampai hari ini tidak satupun partai politik yang sudah memastikan pasangan presiden dan wakil presidennya. Partai terbesar aja belum kok. Nah, kami bersama Gerindra sudah cukup memenuhi syarat untuk presidensial threshold, tetapi tentu kami harus menimbang-nimbang timingnya, waktunya, karena ini urusan besar, urusan menjadi presiden dan wakil presiden, bukan pengantenan begitu yang kemudian ngundang resepsi, enggak. Ini meskipun di sini sudah ada Pak Prabowo dan sudah ada Pak Muhaimin yang diberikan mandat di dalam fakta piagam koalisi, tentu harus menghitung kondisi, situasi, pola yang lain. Toh waktu masih jauh. Gus Jazil, ini dari pemberitaan di salah satu media online, PKB menganggap bahwa pertemuan Pak Prabowo Ganjar ataupun duet Prabowo Ganjar mengganggu fokus dan arah koalisi. Jadi PKB merasa seperti itu nggak? Begini, yang saya maksud. Itu pernyataan dari salah satu petinggi PKB loh. Ya tentu semua sinyal yang disampaikan. Anda yang mana? mengatakan itu di salah satu media. Ya media yang mana? Bahwa yang saya sebut mengganggu fokus bukan itu. Pernyataannya Pak Hasim. Yang mana? Nanti saya putarkan deh, yang soal tidak 100% ketua umum Anda menjadi cawapres. Nah kalau itu bagi kami mengganggu. Tapi kalau soal Pak Jokowi bertemu, loh Pak Jokowi kapanpun bisa bertemu menterinya kok. Yang dianggap aneh-aneh. Setiap Pak Jokowi bertemu dengan tokoh, jangan dimaknai sebagai, oh itu calon presiden dan wakil presiden. Kemudian itulah yang terjadi kalau seperti Pak Romi tadi, supaya politik ke depan ini terjadi tidak ada lagi kadrun, tidak ada lagi kadrun, tidak ada cebong dan kampret, yang muncul kadrun. Kan ini juga tidak fair, maka oleh sebab itu Presiden saya yakin yang seperti disampaikan oleh Pak Jarod ingin mendorong pemilu ini melahirkan pemimpin yang mampu menjaga legasi beliau. Sekaligus menjadikan pemilu ini damai, riang. Nah, masa kita akan mengatakan bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar dianggap merubah fokus? Enggak lah. Soal duet itu, soal Prabowo berduet dengan Ganjar atau Ganjar berduet dengan Prabowo, ini PKB merasa bahwa ini akan mengganggu arah koalisinya PKB dan Gerindra? PKB begini membangun partai. Yang mana? Ya itu tadi. Duet antara Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo?
urusan Pak begini. Kalau Pak Prabowo ketemu dengan Pak Ganjar, Pak Muhaimin juga ketemu dengan Pak Erlangga kok, nggak ada yang ribut, Gerindra juga oke, nggak ada masalah dan dalam piagam kerjasama juga nggak ada yang dilanggar. Kok tiba-tiba kita merasa bahwa apa pertemuan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar dijadikan masalah? Justru saya melihat Pak Ganjar ini sebagai kader PDIP kan tentu masih membutuhkan izin dari PDIP seandainya nyalon, bukan dari Pak Presiden. Oke. Jadi maksud Anda apa harusnya Presiden tidak memberikan sinyal-sinyal seperti itu? Ya, kita tidak bisa membatasi Pak Presiden mau bertemu dengan siapapun. Tetapi fakta di setiap pemilu, dan kami juga mengikuti pemilu, semua partai politik ingin ketika menentukan siapa pasangan presiden dan wakil presiden itu punya korelasi untuk penguatan dan membesarkan partainya. Iya kan? Nah, oleh sebab itu kalau dinamika-dinamika yang cair ini kita nggak usah terlalu anggap serius. Jadi PKB nggak marah ya dengan wacana duet itu yang berkembang? Karena ini banyak sekali lembaga survei, kemudian media. Justru PKB agak marah kalau kemudian Pak Prabowo di-downgrade menjadi wakil presiden. Ini kan duetnya belum ketahuan siapa yang jadi RI1. Karena apa? Karena iya kan di situ opini yang dibangun kan kemudian seakan-akan Pak Prabowo Ganjar atau Pak Ganjar Prabowo. Padahal itu semua pepesan kosong. Tidak ada partai politik pun yang mengendorse itu. Satu pun. Sampai hari ini nggak ada. Nah, kok tiba-tiba Nana membuat kesimpulan itu loh. Jadi pasangan Ganjar Pak Prabowo Ganjar sampai detik itu tanya Gerindra, tanya partai yang lain, tanya juga PDIP. Kalau kecuali kader dua-dua itu misalkan kader PKB. Partai yang lain juga tidak ada memberikan endorsement dari situ. Kenapa kita buru-buru mengambil kesimpulan, Nana membuat opini yang macam-macam. Ini bukan opini saya, tapi bahwa banyak kemudian ada survei yang menyatukan mereka dan itu angkanya tinggi loh lembaga survei yang menyatukan itu. Kalau lembaga survei, berapa ribu lembaga survei, coba tampilkan semua. Itu satu. Yang kedua, lembaga survei juga nggak punya kewenangan secara konstitusi untuk memasang-masangkan itu. Itu jadi mestinya pendapat Pak Jarod ini dihargai bahwa sampai hari ini PDIP belum memutuskan siapa calon presidennya, termasuk Pak Ganjar. Jangan di fait accompli seakan-akan Pak Ganjar ini sudah direstui berpasangan dengan Pak Prabowo. Nah, inilah yang kemudian pendidikan politik. Nah, menurut saya penting. Jangan kemudian publik ini dibuat orang ketemu di tengah sawah saja pikirannya jauh banget. Karena ini kan ada presiden di tengahnya. Sementara Pak Muhaimin ketemu Pak Prabowo di pondok pesantren oleh Kiai Besar Jawa Timur, ini juga nggak dimaknai apa-apa. Kalau ada presiden di situ maknanya besar. Saya mau saya mau ke Mas Umam dulu. Mas Umam, menurut Gus Jazil bahwa duet Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo ini pepesan kosong, tidak ada partai yang mengendorse itu, tapi nyatanya kita dengar-dengar bisik-bisiknya bahwa komunikasinya sebetulnya sudah terjalin secara under the radar, di bawah radar lah, komunikasi itu ada dan makanya kemarin ada pertemuan di panen raya itu. Iya. Ini kebetulan ya menurut Anda atau memang pepesan kosong atau sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Jazil tadi itu benar adanya bahwa per hari ini legal formal belum ada kemudian satupun kekuatan yang memberikan dukungan secara terbuka terhadap pasangan Prabowo atau Ganjar untuk menjadi satu pasangan. Tetapi sebagai sebuah pergerakan politik, komunikasi politik, patut diduga bahwa kemudian kemarin di Kebumen itu menjadi panggung yang kemudian memang telah dikomunikasikan oleh simbol-simbol kekuatan itu. Meskipun Mbak, kalau misal kita lihat dari aspek elektabilitas, mungkin banyak pihak yang kemudian menduga ini adalah dua kekuatan yang digabungkan menjadi satu. Dua kekuatan partai besar, dua kekuatan elektabilitas Capres dengan kekuatan yang relatif cukup besar selama ini. Artinya apa? Ini berpotensi menghadirkan super blok, koalisi besar yang kemudian implikasinya kemudian bisa kemana-mana. Artinya bisa kemudian menarik kekuatan-kekuatan partai yang lain. Tantangannya adalah satu, tadi disampaikan Mas Romi. Ini kalau misal kemudian Pak Ganjar, Pak Prabowo menjadi satu, kemudian ini adalah dua kekuatan nasionalis yang kemudian memaksa quote by quote teman-teman dari partai-partai Islam untuk dipaksa menjadi makmum. Ngikut saja. Ngikut saja ya. Kalau misal kemudian dibutuhkan, udah penggembira saja. Tetapi kemudian itu impactnya kemana-mana. Di sisi yang lain, ini kalau misal dilihat
apakah betul Pak Ganjar akan di-endorse oleh PDIP, ataukah Pak Ganjar skemanya adalah keluar dari PDIP sehingga kemudian membentuk satu gerbong kekuatan baru yang kemudian bisa mengawinkan Ganjar dan Prabowo. Dan itu kita masih kalkulasi ulang. Tahan dulu. Nah, kalkulasinya memang cukup panjang, termasuk dalam konteks ini adalah siapa capres, siapa cawapres. Karena masing-masing menggunakan hak veto. Pak Hasim menyampaikan, Pak Hasto juga menyampaikan. Nanti saya akan putarkan itu. Tahan dulu Mas Umam. Setelah ini kita akan bahas koalisi besar ataupun super blok tadi. Apakah kemudian partai-partai Islam nanti akan dipaksa jadi makmum saja ikut dengan koalisinya PDIP dan juga Gerindra. Kita tidak tahu, ada pernyataan-pernyataan agak keras ini yang disampaikan oleh adiknya Pak Prabowo. Nanti kita akan putarkan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.